Salam damai saudara, berkah dalam, semoga Anda dalam keadaan yang sangat sehat. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengupload sebuah video yang berjudul "Kenapa di dalam gereja Katolik ada praktek baptis bayi?" Di situ saya menyinggung mengenai dosa asal. Ada seorang penonton bertanya kepada saya, "Pak, apa sih yang dimaksud dengan dosa asal?" Nah, pada video kali ini saya akan men-sharingkan apa yang dimaksud dosa asal. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baik jika saudara melike video ini, saudara bisa menulis di kolom komentar terkait dengan pengalaman, pengetahuan, atau pertanyaan seputar dosa dan atau dosa asal. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru, saudara mendapatkan pemberitahuan. Juga silahkan subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan, kepada kerabat, atau siapapun saudara Anda, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan mengenai dosa asal ini. Apa itu dosa asal? Kita mesti melihat konteksnya. Konteksnya manusia diciptakan oleh Allah di dalam keadaan yang kudus, supaya manusia dapat hidup mulia dan bersatu dengan Allah. Dan ini digambarkan di dalam kitab Kejadian pada saat manusia berada di Taman Eden. Tetapi saudara, manusia pertama lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri dan melawan Allah. Kejadian 3 menceritakan bagaimana manusia melanggar larangan Allah. Karena ketidaktaatan inilah, maka tindakan manusia itu mendatangkan malapetaka, yaitu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Rasul Paulus pada suratnya kepada umat di Roma bab 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini ditegaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 399. Akibatnya manusia terpisah dari Allah yang menciptakannya, saudara. Dan manusia tidak bersahabat lagi dengan Allah. Manusia menjadi takut dengan Allah. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 menceritakan hal ini. Akibat lain, manusia menjadi takluk kepada kelemahan pikiran, kepada kesengsaraan, kepada kekuatan maut, dan manusia lebih condong, saudara, kepada dosa. Manusia lebih condong kepada dosa. Ini Katekismus Gereja Katolik nomor 405 menegaskan hal ini. Nah, situasi yang disebabkan oleh dosa manusia pertama itu, situasi dosa, situasi manusia cenderung berbuat dosa, situasi manusia lebih mudah ditaklukkan oleh pikiran kelemahan, oleh kesengsaraan, oleh maut, dan condong dosa. Situasi itu juga menimpa semua keturunan manusia, termasuk kita. Nah, situasi itulah, saudara, yang disebut dosa asal. Situasi itulah situasi manusia dalam keadaan berdosa, yang lebih cenderung berbuat dosa, yang gampang takluk oleh kelemahan pikiran manusia. Itulah yang disebut dosa asal. Jadi dosa asal itu bukan dosa yang dilakukan oleh pribadi setiap orang, tetapi keadaan dosa, situasi dosa yang diterima oleh setiap orang. Ini
Katekismus Gereja Katolik nomor 404 sampai 405. Di sini saya mengharapkan saudara menjadi paham bahwa dosa asal sekali lagi bukan dosa yang dilakukan oleh ayah saya, nenek saya lalu saya warisi, tetapi keadaan dosa. Keadaan dosa itu apa sih? Tadi manusia terpisah dari Allah, manusia cenderung takut dengan Allah, manusia lebih mudah jatuh kepada kelemahan pikiran. Nah, itu yang dimaksud dosa asal. Mana sih yang lebih banyak dilakukan oleh Anda, oleh saya? Dosa atau perbuatan baik? Nah, nyatanya di dalam kehidupan kita manusia lebih mudah melakukan dosa daripada perbuatan baik. Cukup mengatakan satu kata saja manusia sudah melakukan dosa. Itu dikatakan oleh Matius bab 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah saudara, manusia berada di dalam keadaan dosa, lebih mudah melakukan hal-hal yang berdosa daripada berbuat baik. Dan itu manusia mempunyai kecenderungan seperti itu. Kita bisa melihat untuk melakukan perbuatan baik kita itu harus melakukan latihan berbuat baik. Untuk menjadi peka kepada orang lain itu harus latihan. Tetapi untuk menjadi sombong, untuk menjadi iri tidak perlu latihan. Sejak kecil kita manusia itu tidak dididik, tidak diajari untuk menjadi sombong dan iri. Tetapi kenapa di dalam proses berikutnya manusia bisa sombong dan iri? Itu menunjukkan bahwa kita ini berada dalam keadaan dosa, dan itulah dosa asal. Itu saudara, saya sangat berharap semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan apa itu dosa asal. Dan semoga kita selalu diberkati Tuhan. Berkah dalam